Shalom, kembali lagi dengan saya Tommy dalam Voice of Eternity. Kita perlu menyadari bahwa dalam hidup ini ada yang namanya musim kehidupan. Musim kehidupan yang selalu berganti. Ada musim di mana kita bisa mengalami sukacita, tetapi juga ada musim di mana keadaan tidak mendukung kita untuk bersukacita. Ada musim di mana kita mengalami kemenangan, ada musim juga kita mengalami kekalahan. Ada musim di mana kita berada di atas, ada musim di mana kita jatuh ke bawah. Ada musim di mana kita bisa melihat, mengalami pertolongan Tuhan yang sungguh nyata. Tapi juga ada musim di mana kita seakan-akan tidak melihat hadirat Tuhan, tidak melihat pertolongan Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kali ini kita akan belajar dari bangsa Israel yang selama 430 tahun hidup di Mesir dan selama 400 tahun diperbudak oleh bangsa Mesir. Ini merupakan musim kehidupan yang sangat panjang, musim kehidupan yang sulit, musim kehidupan yang menyakitkan, musim kehidupan yang berat, di mana mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan. Mereka seakan-akan ditinggalkan oleh Tuhan, dibiarkan oleh Tuhan. Mereka mungkin berseru-seru, tapi Tuhan seakan-akan tidak mendengar mereka. 400 tahun lamanya bukanlah waktu yang pendek. Itu bukan waktu yang sangat panjang. Pergumulan sangat panjang. Mereka harus bertahan. Bahkan seringkali mereka menyerah. Seringkali mereka menjadi ragu-ragu kepada Tuhan. Seringkali mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalani. Musim kehidupan bangsa Israel harus diperbudak oleh bangsa Mesir. Tetapi ketika setelah 400 tahun lamanya, Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan mendengarkan seruan bangsa Israel. Tuhan memakai Musa untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Ini merupakan musim kehidupan yang berganti. Ada pergantian di mana 400 tahun bangsa Israel mengalami masa-masa sukar. Tapi ada masanya Tuhan menolong bangsa Israel. Tuhan menurunkan tulah-tulah kepada bangsa Mesir. Tuhan memukul bangsa Mesir. Tuhan menghukum bangsa Mesir. Dan bangsa Israel melihat pembelaan Tuhan yang sangat nyata. Selama ini keraguan-keraguan mereka terhadap Tuhan mulai terhapuskan. Bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi mereka. Kekuatan Tuhan yang tak terbatas tersedia bagi bangsa Israel. Pembelaan Tuhan yang penuh kuasa membela bangsa Israel. Musim kehidupan yang berganti. Dari musim kehidupan yang berat, musim kehidupan yang sulit, mulai berganti musim-musim kemenangan. Saat itu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka mulai memasuki padang gurun. Mereka merasakan, mengalami penyertaan Tuhan yang sungguh nyata. Tuhan, malaikat Tuhan berdiri, berjalan di depan bangsa Israel. Malaikat Tuhan memimpin bangsa Israel di depan. Siang hari Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan. Malam hari yang gelap Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang api, sehingga mereka tidak kedinginan, sehingga mereka tidak berjalan dalam kegelapan. Begitu nyata pertolongan Tuhan, begitu nyata penyertaan Tuhan. Musim kehidupan yang berbeda dengan musim kehidupan sebelumnya, bahwa mereka sangat mengalami Tuhan yang nyata. Di dalam perjalanan itu mereka bisa bersyukur. Dalam perjalanan itu mereka bisa bersukacita. Dalam perjalanan itu iman mereka dikuatkan bahwa Tuhan menyertai mereka di depan. Tapi ketika bangsa Israel menyadari bahwa di depan mereka ada laut yang luas, sebagian dari mereka menjadi ragu-ragu kembali. Sepertinya musim kehidupan mulai berganti lagi. Baru saja mengalami kemenangan, baru saja mengalami penyertaan Tuhan, baru saja mengalami pembelaan Tuhan. Saat ini mereka kembali lagi menghadapi satu persoalan, satu masalah, di mana di depan mereka ada laut yang begitu luas. Mau jalan kemana? Tuhan mau menggiring mereka, memimpin mereka kemana? Apakah Tuhan salah? Apakah Tuhan sengaja membawa bangsa Israel kepada jalan yang buntu?
Ketika mereka menoleh ke belakang, ada tentara Mesir yang mengejar mereka. Mereka mulai tertekan. Mereka mulai ragu-ragu, bahkan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Di depan ada laut terberau yang sangat luas, di belakang ada kejaran tentara Mesir. Apa yang mereka harus perbuat? Ada satu ayat yang sangat indah. Satu ayat yang menguatkan saya pribadi, dan saya percaya ketika kita membaca ayat ini, kita mengerti cara kerja Tuhan. Kita mengerti betapa hebatnya Tuhan. Pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan di luar logika kita, di luar nalar kita. Kita akan membaca di dalam Keluaran 14 ayat 19 sampai 20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Tuhan yang awalnya berjalan memimpin di depan, malaikat Tuhan yang menyertai bangsa Israel menunjukkan jalan di depan bangsa Israel. Saat itu, di tengah-tengah keadaan yang sangat terjepit, Tuhan bergerak dari depan, Tuhan bergerak ke belakang. Dari depan mata bangsa Israel, Tuhan pergi ke belakang bangsa Israel. Musim kehidupan berganti, di mana Tuhan yang awalnya berjalan di depan bangsa Israel, yang awalnya bangsa Israel dapat melihat penyertaan pertolongan Tuhan yang sangat nyata, saat ini mereka memasuki musim kehidupan yang baru, di mana Tuhan tidak ada lagi di depan, di mana Tuhan tidak ada lagi menyertai, menunjukkan jalan, membukakan jalan. Tuhan sekarang pergi. Yang bangsa Israel tahu bahwa Tuhan sekarang tidak ada di depan mereka. Lah, mereka kembali lagi ragu-ragu, semakin mereka tidak percaya Tuhan. Mana Tuhan? Tuhan malah meninggalkan kita. Bukannya Tuhan membuat kita bisa berjalan ke depan, lari dari kejaran bangsa Mesir, tapi Tuhan malah menghilang dari depan mata kita. Ada saatnya kita ditolong Tuhan, ada saatnya kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Tapi bangsa Israel tidak tahu apa maksud Tuhan. Ketika malaikat Tuhan berjalan dari depan menuju ke belakang, ternyata Tuhan sedang menyiapkan jalan. Tuhan mendatangkan kegelapan sehingga mereka semua, baik bangsa Mesir maupun bangsa Israel, semalam-malaman mereka tidak bisa melihat. Apa maksud Tuhan mendatangkan kegelapan yang sangat gelap? Di mana Tuhan? Bukannya Tuhan menolong, bukannya Tuhan menunjukkan jalan, bukannya Tuhan membuka jalan, tapi malah mendatangkan kegelapan. Ini musim kehidupan yang sangat-sangat berat, lebih berat daripada musim kehidupan di Mesir. Sekarang nyawa mereka sangat terancam. Di depan ada laut terberau, di belakang ada kejaran tentara Mesir yang siap untuk membantai, membasmi bangsa Israel. Tetapi di luar logika bangsa Israel tidak menduga bahwa Tuhan sedang menyiapkan jalan. Tuhan memberikan kekuatan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut terberau, sehingga laut terberau itu bisa terbuka menjadi jalan bagi bangsa Israel. Apa yang bukan jalan bagi bangsa Israel, Tuhan mampu jadikan jalan bagi bangsa Israel. Ketika kita mengalami jalan yang buntu, percayalah Tuhan itu ahli dalam membuat jalan. Ketika kita dalam keadaan terjepit, masalah yang sangat berat, percayalah bahwa Tuhan itu ahli dalam menyelesaikan masalah lebih dari kita. Tuhan memporak-porandakan bangsa Mesir. Tuhan membuka jalan di laut terberau, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang, melewati laut yang terbelah. Bangsa Israel kembali lagi melihat pertolongan Tuhan yang sangat nyata di luar pikiran mereka.
Mereka tidak menyangka bahwa Tuhan membuka jalan yang seperti itu. Dari sini kita belajar, sangat penting kita menyadari bahwa kita hidup di dalam kehidupan yang terdapat musim kehidupan. Ini merupakan skenario Tuhan. Tuhanlah yang mengatur kehidupan yang seperti ini. Kita bukanlah pengendali kehidupan satu-satunya, tapi ada Tuhan yang mengatur kehidupan sedemikian rupa. Mungkin kita tidak suka dengan kehidupan seperti ini karena ada musim kehidupan yang sulit, ada musim kehidupan yang berat, ada musim kehidupan yang kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Tapi ada juga musim-musim kita mengalami kemenangan, kita mengalami pertolongan Tuhan yang sangat nyata. Percayalah, kita hidup dalam musim kehidupan. Meskipun silih berganti musim kehidupan itu, Tuhan tidak pernah berubah. Musim kehidupan boleh berubah, keadaan boleh berubah, kondisi hati kita boleh berubah, pola pikir kita boleh berubah, kepercayaan kita boleh berubah. Tapi yang satu yang tidak pernah berubah adalah Tuhan tidak pernah berubah setia. Kita yang berubah setia. Kita yang berubah setia meninggalkan Tuhan. Kita yang berubah setia tidak percaya Tuhan. Kita yang berubah setia meragukan Tuhan, berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah satu kali pun meninggalkan kita. Jalanilah musim kehidupan kita, baik kita di atas, baik kita di bawah, baik kita mengalami kemenangan, baik kita mengalami kekalahan. Percayalah, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Pertolongan Tuhan nyata. Pertolongan Tuhan disediakan bagi orang-orang yang senantiasa berharap kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.